Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melakukan kegiatan pasca observasi, percakapan pasca observasi bersama saya Sugiyarti, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pontianak, dan kegiatan percakapan pasca observasi ini saya akan lakukan bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Sulis Dwi Lestari, SPD. Dan alhamdulillah percakapan ini juga dibersamai oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Endri Watira SPD. Terima kasih Bu. Baik Bu Sulis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi di tanggal 15 Oktober dan kegiatan observasi tadi pagi di kelas Bu Sulis di kelas 2 selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Sulis setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, Bu Sulis? Oke, alhamdulillah Ibu sudah tenang, udah lega karena udah melakukan observasi dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Sulis. Alhamdulillah saya pun tadi melihat pembelajaran yang sudah Bu Sulis lakukan sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan baik. Dan menurut Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis menilai performa Bu Sulis terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Ibu, menurut saya pada saat pembelajaran yang tadi telah saya laksanakan itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang membuat saya berargumen bahwa hal yang udah saya sampaikan itu udah baik, saya melihat bahwa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu alhamdulillah udah tercapai, dan saya juga lihat anak-anak alhamdulillah kondusif kalau dibandingkan dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, dan juga kita lihat dari hasil evaluasinya Bu, alhamdulillah nilai-nilai anak juga di atas KKM. Menurut Bu Sulis, apakah ada kendala-kendala atau kesulitan yang dihadapi selama tadi pembelajaran yang Bu Sulis lakuin? Untuk kendala pasti ada lah Bu ya. Yang pertama mungkin karena materi yang saya ambil ini matematika, yaitu operasi hitung penjumlahan dan belajar menghitung maju. Anak-anak mungkin ada beberapa yang sudah bisa, namun tidak kita pungkiri nih, untuk anak kelas 2 nih masih ada yang kesulitan untuk menghitung maju, bahkan suka keliru. Mungkin itu yang jadi hambatan dan kendalanya. Karena ketika anak-anak enggak punya dasarnya, ketika berhitung itu bakalan sulit. Apalagi kok misalnya dia enggak hafal kan dari 1 sampai 10 ataupun selanjutnya. Kemudian pengelolaan manajemen waktunya sih Bu. Biasanya yang seharusnya di 2 kali 35 menit itu harusnya cukup untuk 2 tujuan ini, mungkin ada lebih dikit gitu Bu. Terus menurut Bu Sulis mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tadi kan sudah sebagiannya. Ya, Bu. Mungkin boleh lengkapi terkait ketercapaian tujuan pembelajarannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang saya laksanakan yaitu melalui media pembelajaran PowerPoint, peserta didik dapat melakukan operasi hitung penjumlahan. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung maju pada bilangan-bilangan. Dan tadi sudah tercapai ya Bu Sulis ya, Iya. terlihat dari nilai siswa ya sudah di atas KKM. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya tadi kan Bu Sulis menyampaikan nih kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Sulis, kira-kira apa yang menjadi rencana tindak lanjut Bu Sulis untuk mengatasi kendala tersebut sehingga di pembelajaran berikutnya itu tidak terjadi lagi? Ibu, yang pasti yang pertama yaitu adalah pembiasaan dari strategi dan metode yang saya terapkan. Mungkin anak-anak itu baru melihat, oh ternyata PowerPoint ini seperti ini. Jadi anak-anak kurang terbiasa, atau dari medianya. Mungkin media yang saya gunakan itu kurang konkret. Nah, mungkin itu juga catatan bagi saya nih Bu, PR. Bagaimana sih biar menghadirkan media konkret ini biar anak-anak lebih memahami. Karena kan untuk di kelas 2 itu
visualnya itu lebih suka anak-anak kan Bu ya. Seperti itu sih Bu. Baik, terima kasih Bu Sulis. Menurut Bu Sulis, kan di awal praobservasi kan ada menyampaikan kompetensi inti ya atau area Mm-mm. pengembangan. Eh, Menurut Bu Sulis, kompetensi inti apa yang sudah Bu Sulis tingkatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Oke, menurut saya dari 4 kompetensi guru yang saya ingin kembangkan itu yang pertama kompetensi sosial Bu, karena untuk di kelas rendah itu seorang guru nih harus peka, khususnya kan kompetisi sosial di mana anak-anak apalagi pada saat berdiskusi ada yang ndak mau Bu, ndak mau. Ada yang masih belum memahami bagaimana menghargai pendapat dan ada yang belum berhasil untuk mengontrol emosinya. Nah, itulah nih peran guru untuk memberikan pemahaman bahwa ketika saat berdiskusi ada aturan-aturannya, ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada tujuannya. Kemudian selain kompetensi sosial, ada satu kompetensi yang emang wajib harus dikembangkan bagi seorang guru yaitu kompetensi pedagogik Bu. Sebagaimana kita tahu kan kompetensi pedagogik ini sangat berkaitan erat nih dengan pelaksanaan pembelajaran mulai dari perencanaan bahkan ya Bu ya perencanaan modulnya, pelaksanaan bahkan di pihak apa rencana tindak lanjut dan refleksinya. Untuk kompetensi pedagogik ini yang ingin saya kembangkan bagi yang pertama dari penyusunan perencanaannya Bu, penyusunan perangkat pembelajarannya, bagaimana saya menerapkan metode yang tepat sesuai dengan materi ajarnya, terus medianya juga, media dari benda konkretnya seperti apa, lalu modelnya juga, apakah saya harus menggunakan model PBL atau PJBL atau cooperative learning. Terima kasih Bu Sulis. Untuk selanjutnya, apa rencana tindak lanjut dari Bu Sulis ke depannya supaya kompetensi yang tadi Bu Sulis sampaikan lebih meningkat lagi? Oke, untuk rencana tindak lanjut ini Bu, karena barusan tadi pagi ya kita melaksanakan observasi, dari sini saya termotivasi, oh seharusnya anak-anak ini lebih sering berdiskusi, agar anak-anak ini terbiasa dan akhirnya memahami, oh ternyata dalam pembelajaran ini tidak cuman guru yang jadi senternya nih, tapi juga kita dapat belajar berkelompok, sehingga pembiasaan-pembiasaan seperti inilah dapat menimbulkan apa ya hasil hasil belajar anak yang hasil belajar tuh enggak cuma nilai gitu kan bukan nampak dari tingkah lakunya bagi dia menghargai pendapat orang lain. Kemudian mulai membuat strategi atau media-media yang konkret seperti kalau kita operasi hitung mungkin nanti saya akan siapkan media yang berbentuk stick di mana dia akan menambahkan berdasarkan tempatnya puluhannya, satuannya. Itu sih Bu rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Oke, baik sekali rencana yang Bu Sulis sampaikan. Nah, lantas siapa saja yang kira-kira bisa membantu Bu Sulis dalam melakukan atau membantu rencana tindak lanjut yang Bu Sulis rencanakan? Oke, yang pastinya Bu, selain diri sendiri, kita punya rekan sejawat dengan teman-teman di sekolah. Mungkin kita juga bisa berdiskusi sama rekan sejawat yang sesama guru kelas 2-nya juga atau dengan guru-guru lainnya, guru kelas 1 juga sehingga kita bisa nih berbagi atau sharing bagaimana sih metode pengajaran penjumlahan yang benar ini kayak gimana atau ada syarat-syarat khususnya nih sebelum anak berhitung tuh seharusnya anak nih udah mengenal angka terlebih dahulu Bu. Dari diskusi-diskusi teman sejawat sih Bu yang paling penting. Oke, baik sekali Bu. Untuk waktunya, kapan mulai akan melaksanakan rencana tindak lanjut? Insya Allah akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya Bu di mata pelajaran matematika yang akan datang. Berarti di semester 2 ya sudah mulai, Iya, karena di semester iya. 1 ini kan pembelajaran sudah selesai ya. Oke, baik, terima kasih Bu Sulis. Untuk selanjutnya apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait tadi apa lakukan observasi di kelas Bu Sulis? Iya Ibu silakan. Nah, baik Bu Sulis, menurut pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sulis tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Bu Sulis sampaikan pada kegiatan pra-observasi itu sudah ada melalui
penayangan video pembelajaran, kemudian PPT dan juga diskusi. Nanti siswa kan dapat melakukan menghitung operasi hitung penjumlahan dengan tepat, kemudian dapat mengurutkan bilangan maju dan juga mundur dengan tepat, dan area pengembangan atau kompetensi dari Bu Sulis yang ingin kembangkan juga sudah terlihat, yaitu kompetensi sosial dan juga kompetensi pedagogik. Dilihat dari saya lihat tadi anak-anak alhamdulillah semangat sekali ya Bu Sulis ya, dan juga mereka merasa senang mengikuti pembelajaran yang Bu Sulis lakukan. Siswa juga tadi terlihat aktif untuk mengikuti pembelajaran, aktif bertanya dan juga aktif dalam kegiatan diskusi tadi. Selanjutnya bagaimana perasaan Bu Sulis sebelumnya gini, kira-kira apa yang Bu Sulis dapatkan dari kegiatan yang sudah saya lakukan ini? Ya, dari kegiatan yang udah kita laksanakan dari pasca observasi, bahkan sekarang pasca observasi, itu meningkatkan kemampuan saya bahwa ketika saya harus melaksanakan pembelajaran, harus mempersiapkan dengan semaksimal mungkin dari perangkat-perangkatnya, kemudian bagaimana saya menyusun soal-soal evaluasi. Jadi untuk observasi itu sendiri bukan pada saat observasinya, tapi dari pra-observasi dan pasca observasi itu sangat berpengaruh. Terima kasih Bu Sulis. Tadi kan terkait rencana tindak lanjut ya, terkait aktivitas pengembangannya. Mungkin boleh disampaikan ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan yang akan Bu Sulis lakukan atau rencanakan tadi, mungkin dari segi apa saja Bu Sulis? Aktivitas pengembangannya seperti gimana? Ukuran keberhasilannya. Jadi dianggap bahwa Bu Sulis merasa sudah berhasil rencana tindak lanjutnya. Gitu. Saya melihat suatu keberhasilan pada saat pembelajaran itu selain dilihat dari hasil evaluasi anak yang KKM juga sedikit ya Bu ya. Kita nggak mungkin nih sih dalam satu kelas itu nggak ada yang di bawah KKM, tapi mungkin ada, cuman kita bisa bandingkan dari proses pembelajaran sebelumnya sampai sekarang, apakah itu meningkat atau menurun. Jika menurun berarti kita dapat katakan itu sebagai tolak ukur kita bahwa pembelajaran ini berhasil. Kemudian dari refleksi pembelajaran di akhir, ketika anak-anak menyimpulkan kesimpulan apa yang udah mereka dapatkan selama pembelajaran, jika anak-anak mampu merangkum hal-hal yang diperoleh selama 2 kali 35 menit itu, menurut saya itu udah menjadi tolak ukur yang luar biasa, sehingga anak-anak itu tersimpan di memorinya bahwa hari ini aku belajar ini loh gitu. Kalau ini kan terkait dari segi anaknya ya. Iya. Kalau terkait dari segi Bu Sulisnya untuk peningkatan kompetensi itu kan ada rencana yang lanjut untuk meningkatkan kompetensi yang lebih baik lagi. Mungkin tolak ukur yang untuk peningkatan kompetensi Bu Sulis sendiri. Oke, untuk tolak ukur peningkatan kompetensi sendiri, selain saya sharing-sharing dengan teman sejawat, hal yang ingin saya lakukan yaitu mengembangkan kompetensi saya di luar seperti mengikuti webinar-webinar, bagaimana pembuatan media ajar yang bervariatif, atau juga media ajar yang berbasis TIK, di mana kita juga udah di zaman-zaman teknologi digital. Nah, mungkin itu sih Bu, secara tolak ukur yang dapat saya lihat jika saya berhasil mengikuti pelatihan seperti itu, insya Allah akan saya terapkan. Dapat menerapkan di kelas ya Bu Sulis ya. Oke, bagaimana Bu Sulis sekarang perasaannya setelah saya melakukan kegiatan dari awal pra observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi? Alhamdulillah udah tenang sih Bu, dan udah lega, tenang, puas juga karena udah mampu menyampaikan materi dengan baik ke anak. Oke Bu Sulis, terima kasih saya ucapkan ya Bu Sulis atas kesempatan yang sudah diberikan ke saya, karena saya sudah bisa melakukan kegiatan pra observasi, kemudian observasi sampai dengan percakapan pasca observasi. Dan juga kita juga saling sharing ya Bu Sulis terkait kegiatan pembelajaran. Semoga kedepannya kegiatan pembelajaran yang Bu Sulis lakukan dan juga kompetensi yang ingin Bu Sulis tingkatkan dapat meningkat dan lebih baik lagi. Amin ya Ibu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Endri untuk dapat selaku pengajar praktek untuk dapat memberikan atau menyampaikan umpan balik
ataupun tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Sulis beserta Bu Sugi yang sudah melaksanakan percakapan pasca observasi secara baik, detail, kemudian tadi hal-hal yang sudah baik dari proses pembelajaran juga sudah tergali, begitu juga dengan hal-hal yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan ke depannya. Nah, memang harapannya budaya-budaya seperti ini ya, saling memberi umpan balik, kemudian berbagi cerita terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan ini perlu kita kembangkan. Tentu tujuannya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk memperbaiki layanan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Oke, jadi selamat ya Bu Sugi dan Bu Sulis sudah melewati aktivitas supervisi akademik mulai dari pasca observasi, ya pra observasi, observasi sampai di pasca observasi dan tentunya ada banyak pembelajaran yang bisa diperoleh. Mungkin itu saja dari saya ya, Bu Sugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Indri atas umpan baliknya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi dan juga pasca observasi. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indri dan juga Bu Sulis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya Bu Sulis dan juga Bu Endri. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.